Ya baik, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada panitia, KIN atau, Konferensi Ilmiah Nasional Stikes Kesdam 9 Dayana untuk memberikan kesempatan kepada kami di dalam memaparkan hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Adapun, penelitian yang kami laksanakan dengan judul Balawista. Jadi prototipe keperawatan untuk meningkatkan kemampuan balawista atau bala penyelamat wisata tirta dalam upaya keselamatan wisata air di Tanjung Benua, Bali. Jadi saya sendiri Kade Eka Sudarmo bersama Ibu Komang Ayu Ajar, jadi saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bersama Ibu Eni dari Poltekkes Kemenkes Denpasar akan memaparkan tentang hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Ya, dilihat dari abstrak, jadi memang latar belakangnya kita melihat bahwa terjadi suatu variasi data tentang kasus kecelakaan khususnya pada wisata air ya atau wisata pantai, di mana salah satu personil yang memang terlibat di situ adalah balawista atau bala penyelamat wisata tirta. Dan kita melihat dari kondisi yang ada memang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik khususnya dalam mencegah dan menangani kecelakaan wisata air. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prototipe model keperawatan kesehatan wisata pantai berbasis digital terhadap peningkatan kemampuan balawista dalam upaya keselamatan wisata air di Tanjung Benua Bali. Jadi metodenya penelitian kuantitatif dengan desain one group pre-post test tanpa kelompok kontrol gitu ya, jadi terhadap 52 responden balawista di kawasan Tanjung Benua Bali dengan teknik simple random sampling ya. Jadi nanti kita melihat data demografinya seperti apa, kemudian apakah terjadi perubahan kemampuan setelah kita berikan intervensi balawista ini. Dan hasilnya memang cukup signifikan ya, jadi terjadi perubahan kemampuan balawista dalam upaya keselamatan wisata air. Sehingga prototipe ini cukup efektif dijadikan dasar atau referensi di dalam meningkatkan kemampuan balawista khususnya dalam upaya kesehatan dan keselamatan wisata air ya di wilayah Tanjung Benua. Ya, kemudian kalau kita dari latar belakang, adapun hal yang latar belakang dari penelitian yang telah kami laksanakan, jadi kami melihat bahwa memang Bali itu sebagai salah satu destinasi wisata yang cukup menarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang berwisata di Bali. Dan salah satu bentuk wahana yang memang cukup diminati oleh wisatawan adalah wahana air ya. Wahana air ini sebagai salah satu wahana yang favorit bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Dan berdasarkan data National Water Safety Forum tahun 2013 memang partisipasi kegiatan wahana air ini cukup melonjak gitu ya pada level yang cukup tinggi khususnya di wilayah Bali, sehingga kondisi ini memang cukup memberikan dampak yang signifikan khususnya bagi kesehatan wisata, jadi berpotensi terjadinya masalah kesehatan wisata air yang ada. Oke, kalau kita lihat dari data yang ada, memang khususnya pada kecelakaan wisata air atau pantai di Bali, jadi case fatality rate-nya atau CFR-nya berdasarkan referensi Budiana ini, jadi dari 24 pantai di Bali, memang terjadi variasi data yang cukup mencolok begitu ya. Dari tahun 2011 memang case fatality rate-nya mencapai kurang lebih sekitar 4%. Dan terjadi peningkatan kasus pada tahun 2012 itu mencapai sekitar 9%. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2013 kurang lebih 3%, kemudian naik lagi 4% 2014, dan terakhir kami memperoleh datanya kurang lebih sekitar 5,8%. Nah, walaupun case fatality rate-nya tidak terlalu tinggi, tetapi ini juga menjadi catatan buat kita khususnya di pariwisata untuk selalu memperhatikan aspek keselamatan gitu ya, karena bagaimanapun keselamatan sebagai suatu hal yang penting. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, memang kemampuan petugas penyelamat pantai atau penyelamat wisata tirta atau balawista, jadi melakukan kegiatan promotif berupa penyampaian informasi kepada wisatawan memang masih belum optimal. Kemudian dari data juga dari Heni Ajar 2020, dan hampir 70% wisatawan mengatakan tidak tahu keberadaan bala wista ini begitu ya, sebagai salah satu tim yang memang bertugas melakukan pencegahan dan penyelamatan di pantai.
Jadi seragam yang digunakan Balawista serta lampu larangan peringatan di pantai masih dirasakan kurang tersosialisasi kepada wisatawan. Dan memang dari organisasi WHO 2017 juga melaporkan dari laporan yang berjudul Global Report on Drowning Preventing a Leading Killer menunjukkan setidaknya ada hampir 372.000 orang meninggal akibat tenggelam gitu ya seluruh dunia. Ini salah satunya juga yang ada kaitannya dengan wisata air atau wisata pantai. Dan salah satu upaya yang bisa kita laksanakan sebagai bentuk pengembangan model digitalisasi begitu yang memberikan manfaat kepada wisatawan adalah mengemas suatu konsep model pos kesehatan pantai ini khususnya aspek promotif, preventif untuk bisa meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan potensi yang ada. Jadi meningkatkan keterampilan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kemampuan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, berdasarkan fenomena tersebutlah terlihat adanya keterbatasan kapasitas masyarakat, belum optimalnya kemitraan pemberdayaan masyarakat, serta belum dimanfaatkannya sumber teknologi dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas Balawista sebagai salah satu personil dalam upaya keselamatan wisata air. Dan kita coba mengembangkan salah satu produknya kita sebut dengan e-Balawista gitu ya, yang terintegrasi dalam satu bentuk aplikasi Android. Di situ ada manual book-nya, jadi beberapa konsep yang kita masukkan di sana, ada kompetensi Balawista sesuai dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi di situ ada kompetensinya, ada 13 kompetensi yang masuk di sana. Kemudian peran keperawatan ada juga kita masukkan di sana, bantuan hidup dasar, kemudian ada pertolongan luka bakar sengatan matahari dan juga pertolongan sengatan hewan laut. Jadi beberapa konsep itu kita masukkan berdasarkan atas referensi yang ada gitu ya. Jadi ini kita linkkan dengan beberapa video sehingga mempermudah bagi Balawista untuk proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian metodologi dari penelitian yang dilaksanakan. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada quasi eksperimen, jadi hanya pre-post test tanpa kelompok kontrol. Jadi data studinya terhadap 52 Balawista yang bekerja di area wisata air Tanjung Benua, Badung, Bali, dengan teknik simple random sampling. Kemudian analisis kita lakukan, baik itu secara deskriptif, itu nanti ya kita bandingkan, kemudian secara korelasi kita melihat kira-kira faktor mana yang memang cenderung berhubungan gitu ya, dominan faktornya yang mana, kemudian terakhir kita melakukan komparasi. Komparasi adalah melihat perbedaan antara sebelum dan setelah tindakan diberikan. Dan saya mencoba untuk memberikan gambaran sedikit tentang aplikasi e-Balawista ini sebagai salah satu model yang kita berikan. Nah, di sini di aplikasi Android sudah mungkin rekan-rekan lihat, jadi ada aplikasi e-Balawista. Kita klik di sini sudah muncul ya, jadi ini baru versi 1 aplikasinya, mungkin nanti kita akan update lagi. Jadi manual book-nya kita muncul di sini. Kemudian kita klik, jadi muncul beberapa pernyataan-pernyataan kaitannya dengan kompetensi Balawista, kemudian peran keperawatan juga masuk di sana, kemudian beberapa sistem algoritma yang kita kembangkan di sini. Nah, kemudian ada kompetensi Balawista juga masuk di dalam aplikasi ini, jadi peran perawat, bisa care provider, kemudian advokat, edukator, case manager, kemudian researcher, kolaborator, maupun perawat liaison. Jadi sudah kita insertkan di sini. Kemudian bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar, jadi kami ambil referensi dari AHA yang terbaru. Jadi simulasinya juga kita berikan, kemudian kita linkkan juga dengan video pembelajaran. Kemudian pertolongan luka bakar akibat sengatan matahari. Kemudian di sini juga ada manual book tentang pertolongan akibat sengatan tusukan hewan laut. Dan tentu aplikasi ini kita berikan kepada Balawista dalam bentuk blended begitu ya, karena memperhatikan kondisi COVID yang ada, ya, sehingga proses pembelajarannya dengan secara daring gitu ya. Jadi kita berikan materi-materi, kemudian pelatihannya secara Luling juga melakukan pendampingan secara terbatas, sehingga harapan kami materi ini bisa tersampaikan secara baik kepada
Balawista. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini prosedur intervensinya barangkali sudah bisa dilihat dari pembuatan manual book, aplikasi Android, kemudian uji coba sistem algoritma dari aplikasi digital ini, kemudian kita lihat kemampuan fungsional sistemnya, kita berikan kepada respondennya, kemudian lakukan pretest ya kemampuan balawista melalui bentuk kuesioner baik itu aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kemudian 2 bulan kami berikan intervensi dan akhirnya kita lakukan post test kembali. Dan hasil yang didapatkan sesuai dengan intervensi yang kita lakukan di sini data demografi dari 52 responden dan sebagian besar menyatakan bahwa mereka itu cukup mudah untuk mengaplikasikan dari model e-balawista yang kita berikan ini ya. Jadi dari tingkat pendidikan, kemudian status pegawaian dan masa kerja kita lihat. Kemudian kalau dilihat dari odd ratio-nya dari data demografi ini memang ada 3 indikator yang memang berhubungan secara signifikan. Ada tingkat pendidikan, kemudian ada usia dan masa kerja. Sehingga 3 ini sebagai faktor dominan yang memang berhubungan dengan kemampuan balawista dalam upaya keselamatan wisata air. Kemudian kita lihat dari pre dan post testnya. Ya, pre-nya jadi ada pengetahuan dari 3,9 menjadi 38,5 gitu ya, terjadi peningkatan rata. Kemudian sikap juga terjadi peningkatan rata dari 33,6 poin ke 36,8 poin. Kemudian begitu juga tindakan ya. Jadi kurang lebih ada 3 poin terjadi peningkatan dari 35 ke 38,6. Dan secara statistik kami melihat memang terjadi ada pengaruh gitu ya, antara pengaruh pemberian aplikasi Balawista ini terhadap kemampuan balawista dalam upaya keselamatan wisata air khususnya di pantai Tanjung Benua Bali ini ya, dengan rata-rata skor pretestnya 8,16 hingga meningkat menjadi 10,23 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, dilihat dari data itu dan hasil itu, jadi kita melihat dari aspek diskusi yang ada, memang terjadi peningkatan rata-rata itu karena pengaruh pemberian intervensi, tindakan pelatihan ya secara blended ini. Walaupun mereka sudah dapatkan pelatihan gitu ya, jadi konsep ini juga bisa jadi dasar untuk proses keberlanjutan ya atau kebersinambungan. Dan model aplikasi ini tidak hanya berisikan tentang strategi bantuan hidup dasar saja ya. Jadi seperti yang sudah rekan-rekan lihat bahwa memang kita lihat dari kompetensinya, ada materi lain juga kita masukkan dari aspek nursingnya, kemudian bagaimana ia mengatasi kalau ada disengat hewan laut misalkan atau sunburn misalkan ya, luka bakar akibat sengatan matahari sudah kita masukkan di situ. Jadi faktor pendidikan yang sesuai dengan pelatihan melalui media aplikasi mobile yang dimiliki oleh balawista merupakan indikator penting. Jadi memang pendidikan salah satu indikator yang poinnya cukup tinggi. Dan berdasarkan Brander et al. 2009, jadi ini cukup relevan gitu ya dari hasil penelitian dengan hasil yang didapatkan oleh Brander ini yang menyatakan bahwa penjaga yang terlatih cenderung lebih berhasil dalam menyelamatkan korban tenggelam dalam kecelakaan wisata air. Nah, ini simpulan yang bisa kami sampaikan. Jadi yang pertama, sebagian besar balawista merasa mudah menggunakan prototype ini. Kemudian yang kedua, terdapat 3 faktor dominan, ada pendidikan, umur, dan masa kerja. Dan kontribusinya sekitar 56,2%. Kemudian yang ketiga, terjadi peningkatan rata gitu ya, setelah diberikan implementasi prototype e-balawista ini. Jadi aspek pengetahuan naik 4,6, kemudian rata-rata sikap naik 3,2 dan rata-rata tindakan naik 3,6. Dan yang terakhir, penerapan prototype e-balawista ini memang berpengaruh terhadap kemampuan balawista dalam upaya keselamatan wisata air dengan signifikansi nilai P-nya kurang dari 0,05. Dan oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Mbak Sidriana atas bantuan pembiayaan yang diberikan, kemudian Fakultas Kedokteran, tim Udayana Nursing and Patient Center, dan tentunya juga balawista di Tanjung Benua, pengelola tempat wisata, kemudian dan semua pihak, termasuk juga rekan panitia pada konferensi ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami mempresentasikan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Dan berikut referensinya yang kami gunakan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akhiri dengan
Pak Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Selamat pagi. Terima kasih.